laptop iki guys kak. Ini sudah banyak yang hadir. Iya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahlihi wa ashabihi wa jami'il ulama wal awliya was-salihin min masyariqil ardi ila maghribiha. Inna Allah yaqulu wa yarhamu muslimin wa muslimin barakatihim wa sararihim wa warihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah malam hari ini kita eh, insya Allah pertemuan terakhir dalam kajian fikih salat ini. Eh, Tinggal beberapa pembahasan yaitu tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat dan juga hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, langsung saja kita mulai. Beberapa kemakruhan sudah kita bahas sebelumnya. Kita lanjut pada eh, hal-hal yang makruh berikutnya. Berikut ini adalah hal-hal yang makruh dari sisi keadaan. Pertama, sholat sambil menahan kencing. Jadi ada orang kalau kebelet kebelet kencing, kebelet berak, kebelet kentut, itu mending dibatalkan aja dulu wudhunya. Habis itu sholat. Ini kalau memang waktu sholat masih panjang. Jadi seandainya dia membatalkan wudhunya, kemudian wudhu dan sholat masih cukup. Tapi kalau sekiranya tidak cukup, maka tidak boleh dibatalkan. Ya tetap harus sholat walaupun sambil menahan kencing atau menahan berak atau menahan kentut. Itu nomor satu, dua, tiga, makruh semuanya. Tapi jika waktu masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, malah wajib sholat. Yang keempat adalah sholat sambil menginginkan makanan yang ada di sisinya. Jadi ada makanan sudah siap untuk dimakan dan dia kepingin. Maka sebaiknya makan dulu, baru dulu setelah itu sholat. Lagi-lagi ini kalau waktu masih cukup. Karena kalau waktu masih cukup, kemudian ada makanan yang sudah siap, dia kepingin makan, memaksa sholat, akhirnya sholatnya kepikiran makanan, tidak khusyuk. Padahal intinya sholat itu adalah pada khusyuknya. Nah, kalau waktu sudah mepet, maka tidak boleh makan dulu. Harus sholat, tidak apa-apa walaupun tidak khusyuk daripada mengeluarkan sholat dari waktunya. Nomor lima yaitu sholat sambil memakai khuf yang sempit. Khuf itu mirip kaos kaki, tapi biasanya dari bahan kulit. Ini dipakai di daerah-daerah yang memiliki cuaca dingin ekstrim. Seperti kalau di Yaman itu di ibu kota Son'a. Itu kalau pas puncak musim dingin itu dingin sekali, ekstrim dinginnya. Sehingga apa orang sana banyak yang memakai khuf mirip kaos kaki tapi bahannya dari kulit biasanya agak kuat jadi walaupun dipakai tanpa sendalan itu kuat itu untuk menghindari apa dingin yang ekstrim agar kakinya tertutup rapat. Nah, sholat sambil memakai khuf atau semacam kaos kaki yang terlalu sempit itu hukumnya adalah makruh. Yang nomor 6, sholat dalam keadaan marah ketika pas emosi
dia sholat, jangan langsung sholat. Caranya adalah wudhu dulu. Ini lagi-lagi semuanya ini kalau waktu masih memungkinkan. Dia wudhu dulu atau kalau perlu mandi, wudhu. Karena orang emosi itu panas. Dengan mandi, wudhu diharapkan menjadi dingin lagi. Nah, baru setelah itu sholat. Yang ketujuh, sholat dalam keadaan ngantuk. Maksudnya ngantuk berat. Kalau misalnya ngantuk sekali, kalau sholat tidak bakalan khusyuk. Mending istirahat dulu, tidur dulu. Kalau sekiranya waktu masih luas dan ada dugaan kuat atau yakin dia akan bangun ketika waktu masih cukup. Tapi kalau waktu sudah mepet, tak boleh sholat dulu, tidak boleh tidur dulu. Ya sholat aja walaupun dalam keadaan ngantuk. Yang kedelapan, sholat sambil memakai masker bagi laki-laki dan bercadar bagi perempuan. Intinya memakai penutup wajah atau sebagian wajah. Ini hukumnya makruh, baik bagi laki-laki atau perempuan. Pakai masker, pakai cadar. Perempuan pakai masker juga makruh ketika sholat itu. Jadi sholat wajahnya dibuka. Nah, ini jika seandainya bagi perempuan itu ketika sholatnya di rumah atau di tempat yang di situ nggak ada laki-laki ajnabi. Tapi kalau sholat berada di tempat yang dia dilihat oleh ajnabi dan dikhawatirkan laki-laki ajnabi yang memandang itu akan syahwat, maka malah bisa wajib menutup wajahnya tersebut. Yang kesembilan adalah sholat dalam keadaan kepala dan bahu terbuka. Jadi sholat itu pakai kopiah atau pakai imamah atau pakai topi. Intinya pakai penutup kepala. Jangan sampai sholat tanpa memakai penutup kepala. Kalau perempuan wajib karena rambut itu aurat. Kalau laki-laki tidak wajib, tapi makruh hukumnya sholat tanpa memakai penutup kepala. Banyak orang-orang itu sholat tanpa memakai penutup kepala, khususnya orang-orang yang biasanya apa kalau di Indonesia ini biasanya bukan ahli sunnah wal jamaah. Saya tidak memvonis semuanya, banyak juga orang yang ahli sunnah wal jamaah karena tidak terbiasa pakai kopiah, akhirnya sholatnya dengan kepala terbuka. Itu makruh itu. Jadi sholat itu pakai penutup kepala, terserah mau pakai kopiah, pakai imamah, pakai topi atau yang lain. Anda mau pakai helm silakan. Intinya sholat itu pakai penutup kepala dan dengan bahu terbuka. Nah, jadi sholat dengan bahu terbuka itu juga makruh. Jadi pakai pakaian sekiranya bahunya itu tertutup. Jadi untuk laki-laki itu pakaian dari pusar ke bawah itu untuk menutup aurat, pakaian dari atas ke pusar ke atas itu untuk zina, untuk hiasan. Kita diperintahkan ketika sholat itu untuk berhias, gitu. Berhias yang layak bagi laki-laki, bukan pakai make up gitu, enggak. Artinya pakai pakaian yang bersih, wangi, itu rapi. Jangan asal-asalan. Kalau mau bepergian wangi, rapi, bersih. Tapi kalau mau sholat malah tidak tidak rapi, acak-acakan. Jangan seperti itu. Makruh hukumnya sholat dalam keadaan kepala terbuka dan bahu terbuka. Yang ke-10 makruhnya sholat adalah sholat memakai pakaian yang bergambar atau hal yang melalaikan. Jadi usahakan sholat itu pakai pakaian polos, baik itu sarung, celana, kemeja, gamis. Itu usahakan yang polos, jangan yang bergambar, karena akan melalaikan. Ada kalanya dia yang lalai tengah-tengah sholat melihat motif sarungnya atau melihat motif batik, kemeja batik yang dia pakai. Atau kalau dia nggak lalai, orang yang di belakangnya atau yang di sampingnya. Akhirnya sholat memperhatikan corak sarungnya atau yang lainnya. Jadi usahakan kalau sholat itu pakai pakaian polos. Termasuk juga makruh sholat itu pakai sajadah atau rida yang ada gambar-gambarnya. Jadi untuk sholat itu yang lebih baik sajadah polos. Ri, apa Alas untuk sholat itu usahakan yang polos. Jangan yang bergambar. Walaupun itu gambar masjid, gambar Ka'bah, gambar Hajar Aswad. Jangan. Nah, justru kalau sajadah itu gambar masjid, gambar Ka'bah, gambar Hajar Aswad, ini justru kita bukannya malah menghormati Ka'bah. Kalau sajadah itu gambar Ka'bah, mestinya ditaruh di atas, ditempel untuk hiasan dinding, atau hiasan gambar masjid, atau gambar Hajar Aswad, mestinya ditaruh di atas. Jangan sajadah diinjak. Sajadah diinjak gambarnya masjid, atau Ka'bah, atau Hajar Aswad. Ini kurang apa? Kurang menjaga kesopanan. Nah, kebanyakan sajadah sekarang gambar masjid atau Ka'bah. Nah, itu kurang menjaga kesopanan.
Akhirnya kena injak-injak nanti. Ini beberapa hal yang dimakruhkan. Kemudian ya, yang berikutnya adalah sholat dengan menurunkan pakaiannya hingga mengenai tanah. Jadi sholat pakaiannya terlalu panjang. Untuk laki-laki ini makruh. Kalau perempuan justru ya harus begitu. Kalau perempuan mukenanya itu ya harus sampai nyentuh tanah agar auratnya tertutup dengan sempurna. Agar tertutup dengan sempurna. Karena kaki perempuan, tapak kaki perempuan itu aurat. Jangan sampai tampak. Kalau tampak sholatnya batal. Tapi kalau untuk laki-laki, baik dia pakai celana atau pakai sarung, maka jangan sampai pakaian itu menutupi mata kaki, di atas mata kaki. Jangan sampai menutup mata kaki, apalagi sampai nyentuh tanah. Hukumnya makruh. Malah itu makruh hukum asal. Kalau ada tujuan yang macam-macam, dia sombong-sombongan dengan memanjangkan pakaiannya itu, maka berdampak hukum haram. Ini hal-hal yang makruh di dalam sholat gara-gara apa? Gara-gara keadaannya. Nah, sekarang kita ya, akan beralih pada pembahasan berikutnya, yaitu hal-hal yang makruh dari sisi bertentangan dengan sebagian sunnah. Nah, ini karena melanggar sebagian sunnah akhirnya berdampak makruh. Meninggalkan sunnah itu tidak mesti makruh. Ada kalanya makruh, ada kalanya khilaful aula. Khilaful aula itu gampangnya makruh ringan. Kalau makruh itu maksudnya makruh berat. Nah, pertama, mengeraskan dan memelankan bacaan di selain tempatnya. Kita itu dianjurkan mengeraskan bacaan untuk sholat maghrib, isya, subuh, rakaat pertama kedua. Ketiga keempat pelan. Sholat duhur asar itu pelan. Nah, kalau itu dilanggar, sholat duhur dikeraskan, sholat maghrib dipelankan, itu makruh. Yang kedua, merapatkan lengan atas dengan lempeng bagi laki-laki. Itu. Laki-laki itu kalau sholat agak renggang. Kaki kanan dengan kaki kiri itu renggang sekitar 1 jengkal. Itu. Kemudian ketika naruh tangan begini, itu eh, lengan tangan ini, lengan yang atas ini, itu agak renggang. Jangan nempel begini. Itu jangan nempel begini. Kalau perempuan begini harus apa? Sebaiknya biar lebih tertutup. Kalau laki-laki jangan begini. Nah ini agak mekar gitu. Kemudian tiga, merapatkan perut dengan paha bagi laki-laki ketika sujud misalnya. Ketika sujud itu perut dengan paha ini yang renggang kalau laki-laki. Kalau perempuan justru sunat rapat. Kalau bisa nempel. Karena perempuan itu usahakan anggota tubuhnya satu sama lain itu saling nempel biar lebih tertutup tidak menampakkan bentuk tubuhnya. Kalau laki-laki justru direnggangkan. Kemudian yang keempat, mengeraskan bacaan ketika sholat di belakang imam. Selain bacaan amin dan lainnya. Makmum itu bacanya jangan keras, pelan aja. Karena apa? Dia sunnahnya itu pelan. Kalau keras nanti mengganggu jamaah lainnya. Hukumnya makruh. Kalau sampai parah, mengganggunya kepada yang di sampingnya. Sehingga yang di sampingnya sampai nggak bisa baca Fatihah. Gara-gara dia bacanya terlalu keras. Bisa berdampak hukum haram. Yang kelima, memanjangkan tasyahud awal dan berdoa setelahnya. Kalau tasyahud kedua itu dipanjangkan silahkan. Baca doa setelah tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir silahkan. Jadi tasyahud akhir dipanjangkan silahkan. Baca doa setelahnya itu sebaiknya malah sunnahnya begitu. Nah, tapi kalau tasyahud awal jangan. Memanjangkan tasyahud awal, membaca doa setelah tasyahud awal ini makruh. Yang keenam, meninggalkan bacaan surat di rakaat pertama dan kedua. Salat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh semuanya itu rakaat 1, 2 itu dianjurkan baca surat, sunat. Baca surat. Kalau tidak dibaca di rakaat pertama kedua itu surat, hanya Fatihah aja, baik itu salat wajib atau salat sunat, hukumnya adalah makruh. Walaupun Anda terburu-buru, minimal baca 1 ayat lah. Walaupun tidak baca 1 surat, itu minimal baca 1 ayat. Yang kemudian yang ketujuh adalah meninggalkan takbir pindah posisi rukun. Kita mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar. Lah itu sunnah. Kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Yang kedelapan, meninggalkan zikir-zikir dalam ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kita ruku disunahkan membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu. Ketika apa? I'tidal membaca Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu ila akhirih. Nah, itu sunnah. Kalau nggak dibaca, sholatnya sah, tapi makruh. Kemudian yang kesembilan,
meninggalkan doa setelah tasyahud akhir. Nah, kalau tasyahud awal nanti tadi tidak usah doa. Kalau tasyahud akhir justru baca doa. Kalau ditinggalkan makruh. Yang ke-10 merendahkan kepala ketika ruku. Jadi ketika ruku itu terlalu ke bawah. Kemarin sudah dijelaskan sunnahnya ruku itu yang lebih sempurna adalah antara punggung, leher, dan kepala itu lurus. Kalau kepalanya terlalu ke bawah, berarti itu dia merunduk, terlalu merendahkan kepala ketika ruku. Itu hukumnya makruh. Yang ke-11 menutup kedua tangan ketika takbiratul ihram dan sujud. Jadi memakai kaos tangan atau dibungkus dengan kain gitu. Tangan itu makruh ketika takbiratul ihram dan sujud. Tangan ditutup itu hukumnya makruh. Kemudian berikutnya yang nomor 12 mendahulukan kedua tangan atas lutut ketika sujud. Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Orang kalau sujud itu ketika turun lututnya dulu yang ditaruh di lantai. Itu. Lututnya dulu baru kedua tangan. Nah, kalau kedua tangan dulu ditaruh kemudian lutut, ini hukumnya makruh. Ini bagi orang yang kesehatannya masih normal. Kalau orang kesehatannya tidak normal, lututnya itu sakit kalau lutut tanpa menurunkan tangan dulu atau orang sudah sepuh, maka tidak ada masalah, lakukan sebisanya. Nggak makruh bagi dia. Nomor 13, meletakkan kedua lengannya di tempat sholat ketika sujud. Itu meletakkan kedua lengannya di tempat sholat ketika sujud. Jadi ketika sujud, apa? Kedua lengannya itu nempel ke lantai itu ke tempat sholat itu makruh. Jadi ketika sujud yang nempel tapak tangannya saja, tapaknya saja ini yang nempel. Lengannya ini diangkat, ini untuk laki-laki. Nah, kalau lurus begini, jadi nempel ke lantai begini lurus antara tapak tangan dan lengannya. Ini hukumnya makruh. Kemudian kita beralih pada pembahasan berikutnya. Ini agak saya cepatkan karena materi kita masih agak lumayan, yaitu agak panjang pembahasan makruh ini. Dan ini adalah pertemuan terakhir. Kemudian hal-hal yang makruh dari sisi mengerjakannya. Pertama, melipat rambut dan pakaiannya. Rambut itu jangan dilipat, dikuncit atau digulung ke atas. Laki-laki atau perempuan. Jadi biarkan rambut itu terurai. Kalau perempuan wajib ditutup dengan mukena. Kalau laki-laki enggak. Jadi rambut ditekuk, dilipat ketika sholat itu makruh. Atau pakaiannya dilipat habis wudhu begini, lengannya dilipat. Nah, ini hukumnya makruh. Jadi jangan dilipat. Alhamdulillah. Yang kedua, mengangkat pandangan ke atas, ke langit maksudnya ke atas. Ketika sholat melihat ke atas, makruh. Ketiga, meletakkan tangan di pinggang, malang kerik kata orang Jawa. Nah, begini, itu makruh karena itu nanti rehatnya orang-orang penghuni neraka. Yang keempat adalah mengusap dahi dan meratakan kerikil di tempat sujud. Ketika tengah-tengah sholat, itu dahinya misalnya ada debunya, dibersihkan. Makruh nanti aja setelah sholat. Setelah meninggalkan tempat sholat, bersihkan. Tengah-tengah sholat meratakan tempat sujudnya itu, dibersihkan kerikilnya. Makruh harusnya sebelum sholat tadi dibersihkan. Jangan di tengah-tengah sholat. Yang kelima, mematuk di dalam sujud seperti burung gagak. Jadi apa sujudnya terlalu cepat atau misalnya ya kayak burung gagak gitu. Terlalu apa nekuk begitu atau terlalu cepat itu. Tapi masih tetap tumak nina, masih tetap tumak nina. Kemudian posisi duduk ik'a seperti anjing. Ya apa prakteknya? Yaitu men- menempelkan ini, menempelkan pantat dan kakinya di tanah dengan mengangkat betisnya. Jadi seperti duduknya anjing. Jadi tapak kaki diletakkan di tanah. Kemudian pantatnya juga diletakkan di tanah, artinya di lantai. Kemudian betisnya diangkat ke atas. Kayak orang biasanya kalau nonton di lapangan itu, duduknya seperti itu. Nah, itu makruh. Yang ketujuh, menoleh dengan wajah tanpa ada keperluan. Noleh dengan wajah tanpa ada perlu. Itu hukumnya makruh. Kalau noleh dengan dada begini, batal sholatnya. Ini menoleh dengan wajah, itu yang makruh. Yang kedelapan, meludah ke arah kanan dan depan di selain masjid. Kalau masjid, meludah ke arah manapun haram. Kalau di masjid jangan meludah. Kalau di selain masjid, di rumah sendiri misalnya. Nah, misal kita batuk bersin, keluar dahak. Dahak ini kalau ditelan membatalkan sholat. Kalau ditahan akan numpuk air liurnya, nggak bisa baca nanti. Kalau dikeluarkan, nah ini kalau mau dikeluarkan, jangan ke arah kanan atau ke arah depan.
keluarkan ke arah kiri. Jadi keluarkan ke arah kiri tanpa keluar suara. Nah, ini untuk selain masjid. Kalau masjid haram, mau ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, semuanya haram kalau di masjid. Maka usahakan kemana-mana itu seperti orang nyaman, bawa tisu begini dilipat. Jadi tisu dilipat sehingga ketika ada perlu buang ingus enak. Itu. Jadi tinggal diusap gitu aja. Atau tengah-tengah sholat, misalnya hidung meler, tinggal diusap begini. Atau tengah-tengah sholat bersin, ada dahak di mulut. Kalau kita mau meludah susah, apalagi jamaah sama orang banyak, menjijikkan. Nah, tinggal kalau bawa tisu enak, orang-orang ruku kita ngambil ludah dulu begini. Habis itu bawa tisunya tahu masukkan lagi ke dalam kantong nanti dibuang setelah sholat. Kemudian termasuk yang makruh dalam sholat adalah berdiri dengan satu kaki. Ini makruh. Ke-10. Jadi berdiri dengan kaki kanan saja atau kaki kiri saja itu makruh. Ke-10 menempelkan kaki kepada kaki yang lain. Kaki kanan dan kaki kiri nempel. Makruh. Yang renggang tapi hanya satu jengkal. Jangan terlalu lebar. Kemudian yang ke-11 mentasbik jari-jari. Tasbik itu begini. Nah ini makruh ini. Nah, kemudian ke-12 meletakkan tangan di atas mulut dan hidung tanpa ada keperluan. Sholat gini. Jadi tangannya ditaruh di atas hidung atau atas mulut. Ini makruh kalau tanpa keperluan. Ke-13 membarengi imam dalam gerakan sholat. Makmum itu kalau sholat, biarkan imam rukuk dulu. Imam nyampe rukuk, makmum baru turun. Biarkan imam itidal tegak dulu. Imam kalau udah tegak, makmum baru bangun. Imam kalau sujud, biarkan imam sujud sampai dahinya nempel ke lantai, baru makmum mulai turun. Jangan bareng, kalau bareng makruh dan bisa menghilangkan fadilah jamaah. Yang ke-14 adalah menguap. Jadi ketika sholat menguap, angop kata orang Jawa, awayan kata orang Madura, itu angop. Ini makruh. Kalau masih bisa ditahan, kalau nggak bisa ditahan ya beda lagi. Ini yang ke-14. Kemudian yang ke-15. Nah, kemakruhan yang terakhir ini yang disebutkan ada di sini, sebenarnya masih banyak. Bersandar kepada sesuatu yang membuat dia jatuh dengan jatuhnya sesuatu tersebut. Artinya sholat bersandar. Seandainya sandarnya itu diambil, dia akan terjatuh. Nah, ini hukumnya makruh. Ini hal-hal yang makruh. Saya jelaskan secara cepat karena memang itu mudah bisa dibaca sendiri. Sekarang kita masuk pada bab terakhir. Bab terakhir ini tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ini. Hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, hadas, baik kecil atau besar. Itu. Sekalipun fakidut tahuren. Fakidut tahuren ini orang yang tidak mendapatkan air atau debu. Tetap wajib sholat. Misalnya orang ada di atas pesawat. Mau tayamum, tidak ada debu. Bersih tempatnya. Mau wudhu, tidak diperbolehkan. Karena berbahaya. Nah, kalau nanti basah, di toiletnya itu rawan kebakaran. Maka dia nggak bisa wudhu, nggak ada debu juga untuk tayamum. Nah, tetap orang seperti itu tetap harus sholat. Tapi kalau di tengah-tengah sholat dia kemudian kentut misalnya, sholatnya menjadi batal. Bagi orang yang selalu berhadas, seperti orang beser atau perempuan yang istihadah, sholatnya batal jika berhadas selain penyakitnya. Artinya begini, orang beser kencing, kencingnya keluar terus, netes terus, tidak bisa ditahan, maka tidak batal orang ini sholatnya. Kecuali kalau dia keluar hadas yang lain selain kencing, berak misalnya, baru batal. Atau perempuan istihadah, kalau darahnya itu tembus, padahal sudah diupayakan sesuai kewajiban yang diterangkan dalam kelas fikih haid, nifas dan istihadah, sudah dilakukan tahapan-tahapannya masih darah itu keluar, maka salatnya tidak batal. Tapi kalau keluar selain darah, kencing misalnya tengah-tengah salat ya batal. Yang kedua, kejatuhan benda najis yang tidak dimaafkan dan tidak langsung dibuang dengan tanpa membawa. Jadi kalau kita tengah-tengah sholat, kalau ada najis basah jatuh ke pakaian kita kayak gini ini batal langsung. Tapi kalau kering jatuh ke bahu kita, ke pakaian ini. Kalau langsung disingkirkan tanpa dipegang, dimiringkan begitu baunya jatuh, asalkan langsung itu enggak batal. Kalau najisnya basah, kita pakai rida. Misalnya ada orang sholat pakai rida, pakai
surban, selendang itu yang ditaruh di bahu. Nah, tengah-tengah sholat kok kejatuhan najis yang basah, ada burung terbang, buang kotoran, jatuh ke ridak kita. Maka tinggal disingkirkan ridaknya. Tapi jangan sampai nyentuh najisnya tadi. Ridaknya disingkirkan, asalkan langsung tidak apa. Kejatuhan benda najis yang tidak dimaafkan dan tidak langsung dibuang dengan tanpa membawa. Ukuran langsung tidak melebihi batas waktu tumak ninah. Artinya langsung itu begitu tahu langsung disingkirkan, tidak sampai melewati batas waktu tumak ninah. Batas waktu tumak ninah itu seukuran bacaan subhanallah. Perinciannya sebagai berikut. Jika najis kering jatuh pada pakaian orang sholat dan langsung melibaskannya, maka sholatnya tetap sah. Ya kayak tadi itu. Jatuh najis di bahunya sini. Langsung dimiringkan bahunya. Nah, akhirnya najisnya jatuh. Jangan disentuh, jangan disingkirkan pakai tangan begini, batal nanti. Karena Anda nyentuh najis. Dimiringkan saja bahunya. Asalkan langsung, sholatnya tetap sah. Jika najis basah menimpa pakaian orang sholat dan langsung melibasnya tanpa mengangkat, maka sholatnya tetap sah. Kata di Burida, kejatuhan najis yang basah langsung dilibas ini tanpa nyentuh, langsung disingkirkan tanpa nyentuh najisnya. Hukumnya juga sholatnya tetap sah. Jika najis basah menimpa pakaian orang sholat yang sulit dilepas dengan singkat, maka sholatnya batal. Ya kayak ini kemeja, ada kancingnya. Tengah-tengah sholat kejatuhan najis yang basah. Nggak bisa langsung disingkirkan begitu saja. Nyopoti pakaiannya sih butuh proses. Maka sholatnya langsung batal. Jika najis kering menimpa pakaian orang sholat tetapi membuangnya dengan membawa, maka sholatnya juga batal. Ya, kayak tadi sholat ada najis kering jatuh ke bahunya sini. Dia nyingkirkannya bukan bahunya dimiringkan, dipegang. Najisnya dipegang, ini dibawa kemudian dilempar. Nah ini batal karena dia menyentuh najis. Kemudian yang membatalkan sholat yang ketiga adalah terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup. Nah, terbukanya aurat itu ada kalanya karena angin atau ada kalanya karena anaknya yang masih kecil, karena perbuatan orang. Kalau tengah-tengah sholat, tiba-tiba angin kenceng, sholat di pantai misalnya, pakai sarung, nggak pakai celana. Nah, itu, nggak pakai celana. Tengah-tengah sholat di pantai, angin kenceng. Akhirnya sarungnya ngangkat, terbuka auratnya. Nah, terbuka oleh angin. Kalau langsung ditutup lagi, tanpa melakukan 3 gerakan berturut-turut, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau nggak langsung ditutup lagi, dibiarkan dulu, baru ditutup lagi, maka batal. Tapi kalau yang buka itu orang, bukan angin, anaknya misalnya, tengah-tengah sholat, biasanya anak kecil gitu, seneng apa keliling di orang tuanya kalau orang tuanya sholat. Orang tuanya sholat, tengah-tengah sholat, anaknya yang masih kecil, buka mukena ibunya, sehingga kakinya tampak auratnya. Atau di sholat mengganggu bapaknya tengah-tengah sholat sarungnya itu diangkat sampai kelihatan auratnya di atas lutut, maka kalau anak kecil walaupun langsung ditutup lagi tetap batal. Nah, di sini dijelaskan jika penyebabnya angin maka sholatnya batal bila tidak langsung ditutup sebelum berlalunya waktu tumanina, yaitu seukuran subhanallah. Jika penyebabnya bukan angin seperti orang, anak kecil atau hewan, maka sholatnya batal walaupun langsung ditutup. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang membatalkan sholat. Berbicara 2 huruf atau 1 huruf yang dipanjangkan. Atau memahamkan dengan sengaja dan bukan jahil ma'dzur. Berbicara 2 huruf, walaupun tidak memahamkan, batal. Misalnya, apa? Kalau dalam bahasa Arab itu, misalnya dia ngomong huwa. Huwa, ada huruf H, ada waw. Gitu. Ini membatalkan. Atau 1 huruf yang dipanjangkan. Gitu. Batal. Atau 1 huruf tapi memahamkan. Seperti dalam bahasa Arab, ti. Ti itu jagalah hatinya. 1 huruf tapi sudah memahamkan. Ini sholatnya batal. Jadi batal itu kalau berkata 2 huruf walaupun tidak memahamkan dan tidak dipanjangkan. Atau 1 huruf yang dipanjangkan. Atau 1 huruf yang memahamkan. Ini batal bagi semua orang kecuali jahil makdur. Apa jahil makdur sebentar lagi akan diterangkan. Dan batal itu jika disengaja. Nah, maka jika berbicara tanpa sengaja, artinya tidak sengaja itu lupa. Lupa kalau dia sedang sholat ngomong. Atau keterlepasan, keceplosan maksudnya, keceplosan. Kayak orang latah itu. Ada orang ngomongi pengennya ikut-ikutan, keceplosan. Nah, tidak sengaja ngomongnya, maka dimaafkan. Tapi tidak boleh banyak-banyak. 4 kalimat.
Seukuran 4 kalimat kalau menurut Imam Ibnu Hajar dan 6 kalimat kalau menurut Imam Qalyubi. Jadi kalau sebatas 4 kalimat ngomongnya dia tanpa sengaja tidak batal. Kalau sengaja tadi itu batal walaupun 2 huruf atau 1 huruf yang dipanjangkan atau 1 huruf yang memahamkan. Ini kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja atau keceplosan tidak batal asal hanya 4 kalimat atau 6 kalimat. Lebih dari itu batal walaupun keceplosan, walaupun tidak sengaja. Misal orang lata diganggu ketika sholat, ngomong banyak, tetap batal. Tadi yang semua orang sholat yang ngomong itu batal, kecuali jahil ma'dzur. Siapa itu jahil ma'dzur? Ini dijelaskan. Jahil ma'dzur yaitu orang yang tidak mengerti keharamannya. Jadi tidak mengerti, ada orang tidak ngerti kalau sholat itu tidak boleh ngomong. Tidak ngertinya karena baru masuk Islam atau hidup jauh dari ulama di pedalaman, tidak ada ulama di sana. Nah, maka orang seperti ini jika bicara dalam sholat, maka pembahasannya seperti di atas. Artinya seperti orang yang lupa tadi itu. Jika sampai melebihi 4 atau 6 kata, maka tetap batal. Tapi kalau hanya 4 kata atau 6 kata, tidak batal. Bagi yang memiliki pertanyaan bisa dikirimkan dari sekarang. Nah, saya selesaikan biar nanti langsung sampai selesai baru saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk sampai waktu habis. Jadi pertanyaannya kalau ada yang punya pertanyaan dari sekarang bisa dikirim melalui messenger itu melalui pesan bisa dikirim dari sekarang. Kita lanjut hal yang membatalkan sholat. Nomor 5. Melakukan perkara yang membatalkan puasa ketika sholat dengan sengaja. Semua yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Kecuali, namun jika dilakukan tanpa sengaja atau dia jahil ma'dzur, barusan jahil ma'dzur kita ngerti artinya, maksudnya orang yang tidak mengerti eh, karena baru masuk Islam atau hidup jauh ada di pedalaman jauh dari ulama. Nah, ini hukumnya sah, tetap sah. Jadi melakukan yang membatalkan puasa itu kalau disengaja membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja maka tetap sah sholatnya. Yang keenam, yang membatalkan sholat adalah 3 gerakan berturut-turut. Jadi melakukan gerakan berturut-turut. Walaupun lupa. Dengan anggota tubuh yang berat. Maksudnya anggota tubuh yang berat itu nanti akan dipilah-pilah. Ada anggota berat, ada anggota ringan. Seperti tangan, contoh anggota berat itu. Kaki, kepala. Jadi geleng-geleng kepala 3 kali. Batal sholatnya. Nah, karena itu hati-hati. Sebagian orang ketika membaca itu kepalanya itu gerak-gerak. Biasanya orang yang suaranya merdu, dia menikmati suaranya sendiri. Jadi baca itu Bismillah, kepalanya gerak-gerak begitu. Kalau sampai 3 kali berturut-turut, batal. Atau gerakan tangan, atau gerakan kaki. Lain halnya bila dilakukan dalam keadaan terpaksa atau sulit dihindari. Jadi kalau disengaja dan masih bisa dihindari, wajib, salatnya hukumnya batal. Lain halnya bila dilakukan dalam keadaan terpaksa atau sulit dihindari. Nah, orang yang tidak terkontrol gerak sendiri seperti gemetaran. Kalau kedinginan orang kedinginan menggigil. Ketika sholat badannya gerak-gerak terus melebihi 3 kali atau 3 kali berturut-turut maka tidak batal karena itu di luar kontrol. Atau orang yang gatel tidak tertahan. Kalau gatel masih tertahan digaruk 3 kali berturut-turut batal. Nah, tapi kalau garukan bagi orang yang terkena penyakit gatal yang tidak tertahankan harus digaruk, tidak kuat kalau tidak digaruk maka tidak batal. Nah, tadi dikatakan gerakan anggota tubuh berat itu yang membatalkan kalau 3 kali berturut-turut. Gerakan anggota tubuh yang ringan itu tidak membatalkan kecuali tujuannya untuk main-main. Apa anggota yang ringan? Ini disebutkan contohnya alis. Bagian orang alisnya itu bisa bergerak-gerak, itu. Atau bibirnya gerak-gerak ketika sholat. Bukan dalam rangka membaca zikir atau ayat, ya cuman gerak-gerakan itu aja, qomat kamit itu. Tanpa keluar suara, hanya gerak bibirnya saja. Atau telinganya digerakkan, sebagian orang bisa. Jari-jari, hanya jari-jarinya. Kalau sama tapak tangannya gerak, ini gerakan berat. Tapi kalau hanya jari-jarinya begini tidak ada masalah. Itu gerakan ringan. Lidahnya gerak-gerak. Kelopak mata, kedip-kedip terus. Dan kemaluannya gerak-gerak misalnya.
Nah, ini maksudnya anggota tubuh ringan. Ini kalau orang gerak dengan ini, maka tidak membatalkan sholat walaupun banyak. Kecuali jika bermaksud main-main. Kalau main-main, hatta dengan walaupun dengan anggota ringan, anggota tubuh ringan tetap batal. Kemudian yang ketujuh yang membatalkan sholat adalah melompat. Itu, melompat walaupun satu kali batal. Yang kedelapan memukul dengan keras, artinya gerakan yang kuat, yang keras. Itu memukul orang atau apapun, nendang misalnya dengan keras. Nah, ini hukumnya juga membatalkan walaupun satu kali. Yang kesembilan, menambah rukun fi'li dengan sengaja dan bukan jahil ma'dzur. Menambah rukun fi'li itu seperti rukun, rukun yang berupa perbuatan. Kalau rukun qauli ditambahin tidak ada masalah. Orang sholat dalam satu rakaat itu baca Fatihah 15 kali, tidak ada masalah. Nah, tidak batal. Tapi kalau rukun fi'li yang ditambahi, rukuknya mestinya satu ditambahi lagi jadi dua. Sujudnya mestinya dua ditambahi lagi jadi tiga. Nah, ini membatalkan sholat. Kecuali jika dilakukan secara sengaja. Kalau tidak sengaja lupa dia sudah rukuk kemudian itidal rukuk lagi. Tadi menyangka belum rukuk. Habis itu baru ingat, tidak ada masalah kalau tidak sengaja. Atau dia jahil ma'dzur, yaitu orang yang nggak ngerti kalau nambahi rukuk itu membatalkan karena baru masuk Islam atau hidup ada di daerah pedalaman jauh dari ulama, maka tidak batal juga. Kemudian ini halaman terakhir. Yang membatalkan sholat yang ke-10 adalah mendahului imam atau terlambat darinya hingga dua rukun. Artinya makmum itu, ini untuk khusus untuk makmum. Untuk makmum ketika sholat itu, jangan sampai ketinggalan atau mendahului imam sebanyak dua rukun. Kalau mendahului imam dua rukun, batal. Ketinggalan dari imam dua rukun, batal jika tidak ada udhu. Contoh mendahului bagaimana? Begini, imam masih berdiri, belum rukuk. Makmum rukuk, belum belum dikatakan mendahului satu rukun ini. Karena tidak ada pemisah antara berdiri dan rukuk. Jadi imamnya berdiri, makmumnya rukuk. Kemudian makmumnya itidal. Nah, ini baru meninggalkan satu. Karena antara dia itidal, imamnya berdiri sebelum rukuk. Ada pemisah rukuk. Ini. Kemudian dia sujud, baru dianggap itu mendahului dua rukun. Imamnya masih berdiri, imamnya ini berdiri, makmumnya rukuk. Terus itidal, sujud. Nah, ini mendahului dua rukun, yaitu rukuk dan itidal. Batal. Atau apa? Ketinggalan dua rukun tanpa udur. Imamnya ruku, makmumnya tetap berdiri. Imam itidal, makmum tetap berdiri. Imam turun sujud, makmum tetap berdiri. Berarti ini ketinggalan dua rukun, batal. Mendahului imam atau terlambat darinya hingga dua rukun. Rukun panjang atau pendek sama saja. Berturut-turut tanpa udur. Ini batal. Udur-udurnya antara lain orang udur ketinggalan dari imam itu kalau mendahului tidak ada udurnya. Kalau ketinggalan ada udurnya, ada banyak udurnya di antara adalah lupa. Jadi makmum ngelamun ini, makmum ngelamun. Imam rukuk tidak sadari, imam itidal dia nggak sadar, imam sujud baru sadar. Udah ketinggalan dua rukun, ketinggalan rukuk dan itidal. Tapi lupa kalau dia sholat, lupa kalau dia statusnya makmum. Habis itu baru ingat, ya udah nggak batal kejar aja imamnya. Lupa. Atau lambat dalam bacaan Fatihah. Jadi makmumnya itu bacaannya nggak bisa cepet, gagap orangnya. Orangnya gagap. Jadi imam sudah ruku, dia masih baca. Imam itidal dia masih baca. Sampai ketinggalan dua rukun, tidak ada masalah. Atau tidak mengerti bahwa hal ini membatalkan sholat. Jadi orang nggak ngerti kalau ketinggalan dua rukun itu bisa membatalkan sholat. Dikira tidak ada masalah, nanti ngejar. Sekarang santai-santai dulu. Jalan pelan, imamnya jalan cepat. Nah, nanti baru ngejar. Dia tidak ngerti kalau itu membatalkan sholat, maka juga tidak ada masalah. Yang ke-11 yang membatalkan sholat adalah niat memutus sholat atau bimbang dalam memutusnya. Dia tengah-tengah sholat, kemudian dia punya jemuran, ngelihat apa di luar itu awan gelap sekali, mendung. Dia tadi jemur cucian banyak. Nah, akhirnya dia dalam sholat kepikiran cuciannya. Waduh, tadi capek-capek nyuci, ini kehujanan nanti kotor lagi. Akhirnya dia dalam sholat itu niat, pokok kalau turun hujan, sholat saya batalkan. Seketika batal, walaupun tidak turun hujan. Jadi niat memutus sholat atau bimbang ragu. Nanti kalau hujan, saya putuskan sholat saya apa enggak ya, langsung batal seketika. Jadi sholat itu sensitif. Beda dengan puasa. Puasa niat diputuskan di tengah jalan, tidak batal. Kecuali dia melakukan yang membatalkan puasa seperti makan. Tapi kalau sholat hanya dengan niat sudah batal. Yang terakhir,
Yang ke-12 yang membatalkan apa? Sholat adalah menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu. Ya kayak tadi itu. Kalau turun hujan, sholat saya akan saya batalkan. Contoh, niat dalam hati. Jika Zaid datang, aku batalkan sholatku. Jika turun hujan, aku batalkan sholatku. Maka sholatnya batal seketika tanpa menunggu kedatangan Zaid, tanpa menunggu turunnya hujan. Sekalipun pada kenyataannya Zaid tidak datang, sekalipun pada kenyataannya hujan tidak turun. Begitu juga jika menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan. Ya, seperti bisa terbang ke langit dan sebagainya. Walaupun digantungkan sesuatu yang mustahil, seperti kalau saya bisa terbang ke langit, sholat saya batalkan, batal. Ya, walaupun apa digantungkan dengan sesuatu yang mustahil terjadi atau dengan hal yang tidak diketahui keberadaannya, gitu. Tidak jelas terjadi apa enggak. Nah, ini hal-hal yang membatalkan sholat. Alhamdulillah, materi kita sudah habis. Dan ini pertemuan terakhir. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Untuk berikutnya, saya mencoba membuka beberapa pertanyaan yang masuk. Bagi Anda yang punya pertanyaan, dipersilahkan untuk dikirim. Maksudnya kalimat dalam membatalkan sholat itu apa, Ustaz? Kalimat artinya berbicara. Kalimat itu tadi itu. Jadi kalau ada udzur, 4 kalimat itu membatalkan atau 6 kalimat itu membatalkan kalau lebih dari itu, kalau 4 atau 6 tidak membatalkan. Kalimat ini bukan kalimat secara nahwu, kalimat urfiah istilahnya itu artinya eh, kata, intinya kata. Jadi kalau ngomong itu disengaja 2 huruf sudah batal atau 1 huruf dipanjangkan atau 1 huruf memahamkan. Tapi kalau nggak sengaja keceplosan, maka dia batal dengan 4 kalimat atau 6 kalimat. Maksudnya 4 kata, 6 kata. Itu secara huruf dianggap satu kata kayak eh, anasita itu. Aku siratis salatu anasita dalam hadis itu. Anasita, anasita ini kalau secara nahwu hitungannya 3 kalimat. A itu hamzah istifham, itu. Nasi itu fi'il madhi, tanya isim domir. Tapi secara kebiasaan itu dianggap satu kata. Itu yang dimaksud dengan kalimat. Jadi kata. Bagaimana sholatnya orang pakai perban di anggota wudhu? Sholatnya tetap wajib dan sah. Cuma nanti wajib diulang lagi. Jadi sholat orang pakai perban di anggota tayamum. Kalau di anggota wudhu, jadi apa? Tetap sah sholatnya. Misalnya perbannya itu di kaki. Kakinya sakit diperban dan kata dokter tidak boleh dilepas, kalau dilepas nanti memperlambat kesembuhan, maka dia wudhu normal, wajahnya diwudhui, tangannya dibasuh, kepalanya diusap, kaki yang sehat itu disiram, untuk yang sakit diganti dengan tayamum. Gitu. Kalau apa perbannya itu di tangan, sama wudhu normal, di wajah ini dibasuh, kemudian tangan yang sembuh ini diwudhui, yang sembuh, kemudian dikeringkan wajah dan tangannya. Setelah dikeringkan, nah, yang ada perbannya itu diganti dengan tayamum. Tayamum ada di wajah dan kedua tangan. Setelah itu lanjut usap kepala, basuh kaki. Nah, ini apa? Tetap sholatnya sah, nah, tapi ada tafsil wajib qada apa enggak, itu akan dibahas panjang. Insya Allah secara lebih lengkap dibahas di kelas fikih Thaharah. Itu tempatnya di situ agak panjang. Kemudian ada pertanyaan yang lain. Kalau batuk yang berpanjangan, tak boleh kontrol. Macam mana itu? Jadi orang batuk yang nggak bisa ditahan. Batuk terus begitu. Ghalabah ini namanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Asal memang betul-betul tidak bisa terkontrol. Nggak bisa ditahan. Tapi kalau agak sedikit gatal dibatukkan, langsung batal. Nah, batuk yang sudah tidak tertahan, nah, seperti sini tak boleh kontrol. Jadi tak bisa dikontrol lagi sudah. Nah, maka tidak membatalkan sholat. Silakan yang lain yang ada pertanyaan.
Dalam baca Fatihah, dehem gimana? Dehem itu kalau tidak diperlukan dan sampai keluar dua huruf, ada ha, ada mim. Ini batal. Banyak ini orang sholat dehem. Kalau tidak diperlukan, maka batal sholat. Tapi kalau diperlukan, dilihat keperluannya apa. Kalau keperluannya itu untuk membaca yang wajib, dia tidak bisa baca Fatihah tanpa dehem, maka tidak apa-apa dehem. Tapi kalau hanya untuk baca surat, perlu dehem. Kalau nggak dehem, tidak bisa baca surat, udah tinggalkan suratnya. Karena dehem itu tidak diperbolehkan, itu termasuk yang membatalkan sholat. Kecuali bagi orang yang tidak ngerti. Nah, orang yang tidak ngerti, banyak masyarakat itu yang ketika sholat itu dehem. Kalau dia tidak ngerti, sholatnya tetap sah. Tapi ya jangan dibiarkan tidak ngerti kalau kita lihat orang kayak gitu. Ditegur dengan cara yang sebaik mungkin. Dipersilakan pertanyaan berikutnya. Dipersilakan, masih ada waktu. Jadi gerakan lebih dari tiga itu cuma kaki sama tangan. Enggak cuma kaki sama tangan. Semua badan. Tiga kali gerakan berturut-turut itu membatalkan. Kecuali gerakan-gerakan ringan tadi itu. Mata, alis, bibir, lidah. Yang tadi disebutkan. Kecuali itu. Walaupun tiga kali berturut-turut tidak batal. Selain yang disebutkan tadi itu, selain anggota ringan, itu semuanya anggota berat. Dengan kepala, dengan tangan, dengan kaki, apalagi dengan seluruh badan. Sebagian orang sholat itu gerak-gerak begini. Dengan semua anggota badan, kalau tiga kali berturut-turut itu batal. Kecuali anggota badan yang kategori anggota badan ringan tadi yang sudah disebutkan. Silakan. Nah, kalau tidak ada, kita tutup. Karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kajian malam ini kita tutup. Semoga eh, menjadi apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan atau kekurang jelasan di dalam menyampaikan. Eh, karena itu apa saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga kita semuanya dikaruniai panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatih, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah umur yang panjang fi khairin wa lutfin wa afiyah ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.